Assalamualaikum pemirsa, kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan. Kali ini kita akan membahas beberapa isu. Ini karena isu ini sangat sensitif, artinya ini akan mempengaruhi, artinya dari sisi ketahanan nasional bagi seluruh bangsa. Karena bagaimanapun pemilu akan digelar di 2024, artinya sebentar lagi kita akan menggelar perhelatan akbar yang tentunya ini membutuhkan effort dari semua anak bangsa. Nah, pada diskusi kali ini kita bersama kembali dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Hari ini kan kita akan membahas beberapa isu Pak, ini terkait Astagratra ya, yang mungkin akan nyambung lagi ke ketahanan nasional. Nah, ini ada beberapa isu yang tentunya berpengaruh sehingga orang menjadi miris nih untuk menghadapi tahun 2024 nantinya. Ada beberapa isu tentunya yang paling sampai hari ini tidak pernah selesai dan belum selesai, dan mungkin juga sistem penanganannya yang mungkin kurang tepat, yaitu terkait kasus Papua dalam hal ini KKP ataupun OPM. Yang kemudian ada beberapa isu yang tentunya ini itu kembali saya bilang tadi bahwa ini akan membuat miris bangsa ini, yaitu terkait pemilu. Karena ada wacana dan terakhir sudah bukan wacana lagi, tapi ada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU untuk menunda pemilu 2024. Nah, dari beberapa isu ini kita akan bahas Pak Tri, mungkin dimulai dari kondisi saat ini terkait Astagratra yang mungkin perlu diberikan masukan. Tentunya ini bagian dari kontribusi kita sebagai bangsa untuk perbaikan ke depan tentunya. Monggo Pak Tri. Terima kasih banyak pembawa acara. Dari apa yang beliau sampaikan sebagai pengantar, ini menjadi menarik karena dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara ditinjau dari beberapa gatra yang ada. Ini mengalami persoalan. Nah, kalau persoalan ini dibiarkan, tentunya akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada kesatuan persatuan bangsa aman dan nyaman. Nah, situasi ini tentunya menjadi kritis. Kenapa? Yang pertama, mari kita lihat dinamika perkembangan lingkungan, di mana perang Ukraina dengan Rusia tiada henti. Kemudian kedua, kita melihat perang dingin antara China dengan Amerika, sehingga menambah ketegangan di wilayah Asia Timur. Kemudian kita melihat dari apa yang tadi kita sampaikan, perlombaan perlengkapan persenjataan antar negara meningkat. Nah, ini menandakan negara yang lemah akan tergantung kepada negara yang besar. Kemudian yang kedua, dari dampak perkembangan regional kita juga harus berhitung. Yang pertama, latihan bersama antara angkatan bersenjata Korea Selatan dengan Amerika ini menimbulkan ketegangan baru. Kemudian kita melihat kondisi politik di Myanmar yang sampai hari ini tidak selesai. Demikian di negara tetangga kita Malaysia. Kemudian yang ketiga, mari kita lihat dengan tadi apa yang disampaikan oleh pembawa acara, terjadi persoalan di Papua yang diamini bahwa kegiatan OPM itu oleh kurang lebih 11 negara. Ini keperhatiannya yang mendalam, bahwa persoalan ini jangan dianggap remeh. Nah, ditambah lagi bencana alam, bencana sosial yang melanda bagai belahan bumi, ini juga membuat stabilitas kehidupan rakyat ini menjadi tidak aman dan nyaman. Nah, mari kita melihat kepada kondisi nasional yang tadi disampaikan oleh pembawa acara. Kalau kita lihat, karena menyangkut ketahanan nasional, 9 gatra kehidupan, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, agama, sampai pertahanan dan keamanan. Ini seperti apa kondisi saat ini? Antara lain, kita lihat kondisi politik. Tadi disampaikan, menjelang pemilu, ada penetapan yang rencana kegiatan itu dengan tahapannya diundur. Ini masyarakat bingung.
Kalau masyarakat bingung, stabilitas emosional juga terganggu. Kemudian yang kedua, antara lain, masalah ekonomi. Menjelang bulan puasa, kemudian Hari Raya Idul Fitri, 9 bahan pokok dan lainnya mulai merayap. Daya beli masyarakat sulit. Kemudian yang ketiga, masalah sosial. Kita melihat bencana sosial, bencana alam, sampai dengan lapangan pekerjaan hari ini menjadi persoalan bagi rakyat kebanyakan. Ini juga menjadi masalah yang harus mendapat perhatian. Yang kelima, ada dari aspek budaya. Budaya salam sapa sowan suwun ini terkikis. Etika timur yang begitu santun dulu ini mulai luntur. Kemudian yang keenam, masalah agama. Di sini kita lihat toleransi antar umat beragama, interagama itu sendiri terjadi gesekan. Kemudian yang keenam, masalah teknologi. Standarisasi baku secara nasional dikalahkan dengan kepentingan ego sektoral kelompok golongan tertentu. Ini kelemahan dalam kita mencapai kemajuan ke depan. Ditambah masalah keamanan. Kita lihat penyakit masyarakat sampai hari ini nggak selesai. Terus di situ. Kemana ini perangkat kita? Bukan hanya aparat keamanan, tapi juga lintas kementerian lembaga yang ikut serta berpartisipasi untuk ini semua kemana? Ditambah bagaimana pertahanan kita, Menteri Pertahanan berupaya dengan keterbatasan anggaran yang ada, berusaha beli, kemudian beli yang baru maupun beli yang bekas. Apakah ini ke depan akan menjadi masalah? Dan datangnya juga bertahap. Tapi kita angkat tangan, beliau sudah berupaya. Nah ini, apakah salah Menhan? Enggak, ini terkait dengan masalah keuangan negara dan kebijakan negara. Untuk seperti apa? Nah, dihadapkan pada kondisi perkembangan lingkungan. Kalau terjadi sesuatu hal di dalam wilayah nasional, 3 trouble spot sekaligus, ini tentunya akan menjadi perhatian buat kita sekalian. Keprihatinan yang mendalam. Nah, berangkat dari 9 gatra kehidupan, kalau kita lihat 8 terusik, apakah ketahanan nasional kita mantap? Ya kurang mantap. Nah kalau ini, pintu masuknya yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak sepaham, sejalan dengan pemerintah, akan menggunakan sebagai entry point untuk melakukan aktivitas negatif yang rugi kita. Beruntung bangsa kita ini masih ada ideologi tadi. Pancasila masih diakui sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, tinggal kita lihat, adakah situasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap situasi kondisi dalam negeri? Jawabannya ya dan benar. Terus kita harus ngapain nih Pak? Terus gimana kita menghadapi ini? Ya, jawabannya menurut saya hanya 2. Yang pertama, saat negara dalam situasi sulit seperti ini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun seluruh warga bangsa harus mengutamakan keselamatan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan golongan. Kemudian yang kedua, negara dalam hari ini pemerintah harus mewaspadai riak-riak yang tadi, harus dirantasi dengan baik, terlebih menjelang pemilu 2024 mendatang. Manakala ini diabaikan, masalah gejolak keamanan dalam negeri akan meningkat dan pada akhirnya rakyat juga yang menderita. Demikian, terima kasih. Menarik yang disampaikan Pak Tri Tamtomo terkait kondisi 9 gatra Pak ya. Nah mungkin ada satu aspek, satu bidang, yaitu pertahanan keamanan yang tentunya akan menjadi ujung dari semua ini. Nah ini ada satu wacana yang menjadi perdebatan, yaitu terkait pengembangan organisasi khusus untuk TNI AD, karena memang fungsi teritorial di sini. Nah salah satu yang muncul adalah wacana untuk, salah satunya Pak ya, untuk mengembangkan jumlah Kodam yang sebelumnya itu 15, itu mengikuti jumlah provinsi setelah pemekaran, jadi 38.
Nah, itu salah satunya, dan mungkin nanti juga bisa disampaikan Pak Tri, apa saja sih terkait pengembangan organisasi TNI ini yang seharusnya untuk menghadapi situasi global yang tadi Pak Tri sampaikan yang semakin mengkhawatirkan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait ini. Ini menarik, menggelitik, sekaligus mengundang reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, baik elit politik, partai politik, sampai dengan warga masyarakat, cerdik pandai sampai dengan pengamat militer. Timbul pro dan kontra. Kemudian timbul sinyalemen bahwa mau ngapain ini? Gemuk, kemudian dianggap menyaingi pihak yang lain yang kemudian menghabiskan biaya negara. Ini adalah yang lumrah bagi yang nggak paham, sehingga salah paham di dalam penafsiran yang baik. Nah, oleh karena itu, saya sebagai mantan prajurit yang juga pernah menjadi politisi di Senayan dan juga pernah di kajian di Lemhanas, saya mencoba mengajak saudara-saudara kita yang belum paham apa yang disampaikan oleh Kasat maupun Kapuspen. Mari kita sikapi ini secara arif dan bijak. Yang pertama, mari kita mengingat pesan pendiri bangsa ini, yaitu Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Negara akan kuat dan disegani manakala kondisi politik, kondisi ekonomi, dan pertahanan kuat dan mantap. Baru kita akan dihargai. Nah, berangkat dari situ, mari kita lihat yang melatar belakangi apa yang menjadi inisiasi dari TNI Angkatan Darat maupun TNI. Yang pertama kita lihat latar belakang kondisi geografi Indonesia di antara dua benua, dua samudra dan lain sebagainya. Jelas di dalam perut bumi dan lain sebagainya ada kandungan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga membuat negara lain meri. Ini satu, tolong dihitung. Kemudian yang kedua, tol laut yang jadi canangan Bapak Presiden ini juga dalam aspek pemenuhan kebutuhan pengamanan belum juga optimal. Ini. Kemudian yang kedua, kita melihat dari perkembangan lingkungan strategik baik internasional, regional, ini semua mengisyaratkan kepada kita bahwa corong 3 alki ini merupakan jalan pendekat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak manapun, apakah dengan niat baik ataupun dengan niat tidak baik. Ini semua apakah ada dampak kepada kondisi nasional? Ya, tadi kita sampaikan di depan, dari 9 gatra 8 terusik. Nah, ini celah yang dapat digunakan oleh Nasir yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaat perannya mengganggu keutuhan bingkai NKRI. Nah, mari yang kedua, kita lihat bentuk dan sifat ancaman saat ini yang melatar belakangi bentuk dan sifat ancaman saat ini. Itu adalah ancaman tradisional, nontrat, dan gabungan. Tradisional yaitu ancaman militer, ancaman non-militer. Kemudian kita proksi, gabungan dari keduanya. Mana yang paling mungkin? Nah, kayak kita lihat, fisik ini tidak dijamin. Pasti dapat tudingan. Tapi kita lihat pengalaman Ukraina diserang oleh Rusia. Apakah badan dunia mampu menghentikan? Enggak, jalan terus tuh, suka-suka gua. Nah, ini. Kemudian ancaman kedua yang mungkin karena menyangkut 9 aspek tadi, fisik non fisik, kemudian proksi tadi menjadi satu. Ini yang kita akan hadapi ke depan. Nah, kalau bentuk dan sifat ancaman tadi kita hadapkan pada postur TNI yang kecil, kenyal, efektif, efisien, mendalam, apakah sudah mampu menjawab tantangan ancaman tadi? Nah, ini yang harus dipikir.
Wilayah kita begitu luas, tapi kita masih bilang kecil, kenyal. Padahal kita butuh dengan luas negara seperti ini. Dan jumlah Kodam yang ada saat ini juga masih separuh dari yang dibutuhkan. Dan kita lihat postur TNI, kalau kita bicara postur, mulai dari organisasi sampai dengan teknologi sampai anggaran juga terbatas. Dibentuk dari hakikat ancaman tadi, jadilah Renstra. Renstra apakah dari Renstra 1, MF1, 2, 3 dan seterusnya sudah mampu memenuhi kebutuhan ini semua? Belum. Nah, melihat dari ini semua, kita hadapkan pada pola gelar sekarang. Kalau kita lihat pola gelar TNI, itu terpusat dan tersebar. Terpusat itu Balahan Pus, Kopassus, Denjaka, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang tersebar Kodam, sisanya Korem. Polisi, Polda sampai nanti rencana 38 provinsi. Apakah sebanding? Sedangkan provinsi jumlahnya juga 38. Sedangkan Kodamnya 28. Bukannya TNI Angkatan Darat, TNI Meri, bukan. Ada keseimbangan. Nah, kemudian yang kelima, doktrin perang TNI sampai dengan konsep. Ini tolong dihadapkan ini semua. Ada indikasi musuh akan menyerang. Ini doktrin maupun konsep. Serang di pangkalannya. Yang buat nyerang siapa? AU dengan AL. Seperti apa hari ini Menhan mencoba melengkapi dengan keterbatasan yang ada? Mampukah itu keberhasilan dapat dilaksanakan? Yang kedua, kalau lolos dari penyerangan itu pasti akan di perjalanan. Intinya juga adalah Angkatan Laut, Angkatan Udara. Padahal waktu dia akan menyerang ke depan, jelas yang rontok udah berapa. Nah, begitu lolos di perjalanan, masuk dengan perbatasan. Perlawanan tidak berarti. Begitu masuk, tembus pertahanan berlapis jebol. Pertempuran terakhir ada di wilayah daratan dengan perang berlarut. Nah, ini tolong diingat oleh teman-teman sekalian yang nggak paham. Apa kekiran perang? Jangan pernah lupa. Karena kita dulu, waktu saya masih komandan, baru lulus dari Akmil, ada petinggi yang menyatakan 10-20 tahun, itu 74, tidak akan ada ancaman. 75, pecah tim-tim. Babak belur kita di situ. Nah, ini tolong diingat baik-baik. Kemudian, konsep kita menyerang, bertahan, tuspur, pemutusan pertempuran, dan perang berlarut di darat. Nah, ini loh. Di sini sudah jelas bahwa pertempuran akan berakhir di darat sampai dengan serangan balas musuh keluar dari wilayah nasional. Ini yang melatar belakangi kenapa dibutuhkan. Sekaligus dilihat dari 6 pertimbangan tadi yang melatar belakangi, apakah ide, gagasan maupun yang tadi Bapak sampaikan ada informasi ini kepentingan atau kebutuhan, Pak? Dua-duanya. Kepentingannya adalah untuk menjaga negara bangsa. Kemudian kebutuhannya agar pembangunan secara nasional terbangun. Contoh, apa yang kita lihat tadi yang disampaikan oleh pembawa acara. Penyusupan-penyulupan senjata di Papua tidak terdeteksi. Kemana perangkat itu semua? Binternya di mana? Daerah dikuasai, daerah binaan, daerah pengaruh. Bisa nggak dilakukan? Nggak bisa. Wilayah itu meluas, dikuasai oleh GPK. Kemudian suplai senjata, munisi nggak bisa didetek. Akhirnya dia kuat. Nah, ini satu kondisi yang harus diperhitungkan. Nah, tinggal pelaksanaannya seperti apa, Pak? Kalau kita mau melebarkan sayap Kodam, ya harus ditata, disiapkan, direncanakan secara bertahap, bertingkat, berlanjut, sesuai skala prioritas. Buat dulu kajian. Kajian itu disampaikan ke depan RB. Kemudian selepas RB dibicarakan dengan kementerian terkait di bawah Kementerian Polhukam. Jadi meyakinkan semua pihak bahwa ini bukan dalam rangka melebarkan sayap
dalam rangka seperti zaman 65, enggak ada. Kemudian teknisnya gimana Pak? Nah inilah yang bilang teknis. Ada pihak-pihak merasa anggaran negara boros, diborosin. Karena pembangunan pangkalan, penyiapan SDM dan lain. Yang nggak tahu memang seperti itu. Tapi saya yang paham, tentunya kita lihat. Di wilayah kan ada korem-korem, yang belum ada kodam. Skala prioritas. Korem itu sudah layak untuk sebagai kodam. Jadikan itu kerangka. Tinggal diisi lanjutan dengan secara bertahap sesuai renstra yang berlaku. Kemudian korem, di situ ada kodim. Kodim nanti bisa dibesarkan menjadi korem. Berterusnya begitu. Jadi nggak biaya gede-gede banget, enggak. Kalau dibuat secara terarah, berkesinambungan sesuai dengan renstra. Nggak bisa ujuk-ujuk saya minta bangun semuanya. Salah makan obat dia. Kalau bilang begitu salah makan obat. Karena tujuannya adalah dari pembentukan tadi lah, membantu pembangunan di daerah sukses. Kemudian meminimalisir, mencegah tanggal ini hakikat ancaman yang mungkin timbul dari proxy war tadi. Sehingga kesatuan persatuan bangsa terjaga. Demikian Bapak. Tadi sektor pertahanan dan keamanan, Pak. Sekarang sektor keamanan. Kalau bicara keamanan, kita pasti semua warga bangsa fokus ke Papua. Karena persoalan ini tidak pernah selesai. Dan sekarang diamplifikasi, artinya di blow up oleh adanya Sandra pilot Susi Air yang kebetulan warga negara Selandia Baru. Nah, ini tentunya publik melihat sebuah penyelesaian yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada mestinya. Apalagi di sini kan tadi Pak Tri di awal bilang ada 11 negara ya yang tentunya seakan-akan mendukung kemerdekaan Papua. Nah, dengan ini menjadi terinternasionalisasi tentunya isu ini. Nah, kalau menurut Pak Tri, bagaimana sih sebenarnya penanganan saat ini di Papua? Kalau mengingat ada seorang petinggi TNI yang menyatakan bahwa ini penyelesaiannya adalah bukan operasi militer, tapi operasi penegakan hukum. Nah, ini mungkin itu juga menjadi pertanyaan tentunya publik. Sehingga perlu semacam solusi tentunya ya, agar ini tidak terjadi lagi dan juga tidak ada korban yang muncul dan persoalan Sandra ini selesai. Karena bagaimanapun ini akan memicu sikap internasional terkait keberadaan Papua. Bisa dijelaskan Pak Tri? Baik, terima kasih. Ini menarik lagi. Karena ada pernyataan yang digaungkan oleh petinggi bahwa pembebasan bukan operasi militer, tapi adalah operasi penegakan hukum. Nah, ini menjadi menarik. Nah, kenapa nggak selesai-selesai? Yang pertama kita harus paham semuanya dulu. Ya, kita harus paham bahwa dulu Irbar setelah 63 kemudian berubah menjadi Papua. Berubah lagi ke depan menjadi Papua Barat dan lain sebagainya, pengembangan provinsi. Nah, wilayah itu adalah bagian yang terintegrasi dan sudah final buat negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun maunya dari pihak mereka, ini adalah tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, dari kondisi gonjang-ganjing ini, ada pihak-pihak lain yang mencoba mengkais keuntungan dengan ikut campur, sehingga tadi apa yang disampaikan antara 7 sampai 11 negara di lingkungan kita ini menyatakan ya saya pro, walaupun kita bilang zero enemy million friend, tapi friend dalam selimut, kita ditikung di dalam lipatan selimut itu. Nah, ini harus hati-hati, warga bangsa harus paham di sini. Kenapa tadi harus dikembangkan TNI dan lain sebagainya, Angkatan Darat, Kodim, Korem, sampai dengan Kodam. Ini yang melatar belakangi. Kemudian yang digaungkan isunya, ya itu juga. Pelanggaran HAM, tidak terjadi keadilan, terjadi diskriminasi antara pendatang dan pribumi, pembangunan tidak berjalan, dan lain sebagainya. Ini adalah gaung yang dilemparkan oleh Anasir yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya setuju apa yang disampaikan oleh Bapak
pimpinan TNI. Penanganan harus hati-hati. Setuju. Namun, ini harus tegas dan jelas. Karena kemulut ini tidak selesai karena ada beberapa faktor. Nah, faktor itu yang pertama, kita harus paham dulu bentuk operasi yang baku di dalam tubuh TNI. Dulu sebelum reformasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI yang juga menganut bentuk operasi ini. Satu, operasi pokok, operasi mendukung. Nah, bentuk operasi itu ada operasi intelligence, ada operasi tempur, ada operasi teritorial, ada operasi Kamtipmas, di dalamnya include penegakan hukum. Kemudian operasi sospol. Yang terakhir adalah operasi Dalsakrah, penanggulangan kerusakan daerah dampak dari sesuatu yang terjadi. Ini dipahami dulu nih bentuk operasi. Nah, setelah kita paham bentuk operasi ini, tentunya para pengambil keputusan di atas harus paham bahwa GPK, Gerakan Bersenjata, KKB, apapun sebutannya tadi, harus kita membaca hukum humaniter. Kemudian baca juga yang kedua, Konvensi Gabungan Jenewa Den Haag, sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, bahwa GPK itu adalah gerakan bersenjata, kombatan yang harus dihadapi oleh alat kelengkapan bukan biasa, alat kelengkapan biasa. Nah, kemudian Undang-Undang Keadaan Bahaya, baca yang cermat. Kondisi dan penanganan, sampai dengan Undang-Undang Pemda, sampai dengan Undang PKS, jelas aman, rawan, gawat, krisis. Kalau aman, semua mendukung Pak Kepala Daerah di tempat. Begitu masuk pada kondisi krisis, rawan, yang masuk adalah Pak Kapolda. Ini polisi. Begitu ada dinamika ini, tetap ada rapat Forkominda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dia yang berkomunikasi, menyatakan, Pak, saya angkat tangan nggak mampu. Roda pemerintahan terganggu, polisi masuk. Tentara dibisikin, Pak, satu saat saya nggak mampu karena keterbatasan dan lain sebagainya, saya minta Bapak backup ya. Ini jalan. Begitu masuk pada krisis, ada pernyataan. Ini dituangkan dalam peraturan pemerintah tahun 59. Permintaan bantuan militer itu ada proseduralnya. Nggak minta ujuk-ujuk. Tri, lu bantu gua, langsung melekat, nggak bisa. Sehingga dalam setiap fase tadi ada orgasnya. Komandannya Kodal pada kondisi ini ditentukan. Begitu pada kondisi krisis, Pangkoopsnya adalah militer, wakilnya kepolisian. Manakala terjadi perubahan, ini spell. Jangan polisi jalan sendiri, tentara punya sendiri, dan belum tentara udah nempel. Ini salah. Salah ini. Ini yang tadi kita bilang. Kenapa sih Pak berlarut-larut? Apakah ini kegagalan? Bukan kegagalan. Karena kegagalan membaca situasi dan kegagalan tidak mau membaca landasan hukum. Sehingga pembuatan landasan operasionalnya yang merupakan SOP salah. Salah diterjemahkan. Nah ini yang kira-kira menjadi persoalan buat kita. Karena OPM KKB, dia dalam melaksanakan kegiatan Pak, itu melalui front politik Pak. Front bersenjata, kemudian front agitasi propaganda, maupun front clandestine. Demikian tuh Pak. Menarik yang disampaikan Pak Tri Tamtomo bahwa dari sistem operasi sih mungkin bisa dibilang sudah terencana, terukur. Cuman yang menjadi pertanyaan publik sampai sekarang situasi masih seperti ini. Yang jadi pertanyaan, pengaplikasian atau penerapannya seperti apa dari sistem yang sudah disusun tadi? Mungkin Pak bisa dijelaskan. Nah, kalau kita lihat, dibilang kegagalan sih enggak, tapi perlu diperbaiki. Pasukan datang, ini negara Republik Indonesia, datang hanya ngepos. Patroli nggak boleh,
Kalau ditembak, baru nembak. Sehingga GPK ini mempunyai keleluasaan menguasai medan. Bebas dia melakukan kegiatan. Kemudian bebas dia melakukan agitasi propaganda kepada masyarakat di wilayah itu. Ini kelemahan dan keganjilan. Nah, oleh karena itu, dari apa yang kita sampaikan tadi, tolong gerilya ini menguasai cuaca. Dia bersahabat dengan cuaca. Dia bersahabat dengan medan. Sehingga lincah dalam bergerak. Saya pernah bertugas di sana. Dan saya pernah main sampai ke dalam, sampai Kobakma. Jadi saya tahu persis. Jadi inisiatif saat ini ada di tangan mereka. Kita ini pasif, jadi lesan sasaran tembak. Nah, kebetulan setelah terjadi pergantian pimpinan, ada perubahan-perubahan, namun perlu diperbaiki. Nah, kemudian yang menarik, Pak, ada pertanyaan. GBK, OPM, KKP, nggak usah dibesar-besarin. Kita kecilin aja. Nah, ini yang nggak boleh di-bluff. Kalau di-bluff, tolong. Kita bilang kecil, ternyata dia dapat pasokan dari mana-mana. Kekuatannya hampir semua provinsi di wilayah itu punya kekuatan bersenjata. Mereka masif, karena tadi kita anggap kecil, nggak ada masalah. Apakah sekarang operasi intelijen, kegiatan binter yang dilakukan sudah mampu menjawab bahwa daerah itu daerah dikuasai, daerah binaan, daerah pengaruh? Kalau dibilang iya, kita kecolongan. Bagaimana binter akan jalan? Musuh begitu kuat, tentara masuk jadi sasaran tembak. Nah, ini harus ada perubahan. Nah, kalau Bapak masih bilang kecil, tolong Pak, ini justru menjadi bumerang buat prajurit. Moral akan rendah. Kenapa? Kewaspadaan rendah. Kemudian, ingat, yang dihadapi adalah gerilya. Dia timbul tenggelam pada waktu yang tidak diduga. Saat kuat, dia mundur. Saat ini lengah, dia masuk. Ini yang dilakukan selama ini. Kemudian, cuaca mendukung pergerakan mereka. Inisiatif penuh di tangan mereka. Dengan Bapak menyampaikan, kecil, timbul kelengahan, kelalaian, kewaspadaan. Kita akhirnya menjadi bulan-bulanan. Akhirnya tergerus, moral prajurit rendah. Ini fakta di lapangan. Kemudian, untuk ini supaya bisa berjalan dengan baik, tentu Pak, harus ada konsep operasi yang komprehensif dan integralistik. Semua terlibat dan dilibatkan. Ops Intel, Ops Pur, Ops Ter, Intel, sampai dengan Dalsakra, ini sampai dengan Pemda terlibat. Bukan hanya pekerjaan TNI dan polisi, salah. Semua terlibat, tapi perannya beda-beda. Nah, untuk ini bisa berjalan, mohon untuk konsep ke depan, SOP tadi, Orgas tadi diperbaiki. Kalau daerah aman, rawan, silakan Pak Polisi, Pak Gubernur di depan. Tapi daerah kritis, komando kendali tentara. Kalau bilang polisi bisa, salah. Salah. Saya nggak setuju itu. Boleh kita debat. Kita boleh debat. Tapi ini adalah saran dari anak bangsa yang punya pengalaman tentang itu. Nah, tambah lagi Pak, sekarang ada operasi dalam rangka pembebasan sandera, bukan operasi militer. Nah, ini lagi. Ini tidak boleh diucapkan sekali lagi. Hati-hati. Di sini peran staf sebagai pembantu pimpinan harus memberikan saran, pandangan, pendapat. Karena operasi pembebasan sandera itu adalah bagian dari bentuk operasi. Bentuk operasi kan sudah ditentukan. Intel, Pur. Pur terbatas. Operasi pendukung, operasi Kamtipmas, operasi Sospol, Dalsakrah, kemudian dan lain sebagainya. Ini adalah penegakan hukum dalam rangka setelah terjadi penindakan, penangkalan, pemulihan keamanan oleh TNI,
oknum yang masih dirasa masih hidup diserahkan kepada rekan kepolisian untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum. Jadi nggak ansih hukum di depan. Silakan halo-halo, nggak akan keluar dia. Kita halo jeger lewat. Nah ini satu kondisi yang harus oleh baik TNI maupun polisi harus disadari kebersamaan tadi. Jangan ego sektoral. Gua mampu dari mana? Peristiwa 98, saya asop di Jakarta. Nggak ada tuh bilang, gue ini jagoan, nggak ada. Bersama-sama. Begitu kritis, kodam di depan. Polisi, pendampingan. Berturut-turut sampai ke bawah. Ini satu kondisi. Nah, oleh karena itu, kalau bukan dibilang operasi militer, keliru Pak. Keliru. Kenapa saya bilang keliru? Bahwa penegakan hukum itu include dalam operasi pendukung dalam bidang Kamtipmas. Ingat undang-undang kepolisian, dia melaksanakan Kamdagri melalui 4 fungsi. Tolong apa aja tuh? Penegakan hukum sampai pelayanan pengayoman masyarakat. Kalau TNI, undang-undang TNI, pasal 17, OMP, OMSP, udah jelas. Jadi jangan dibalik-balik, nih gue, nggak ada gue hari ini. Kita bersama. Nah ini yang saya minta oleh karena itu, pernyataan ini adalah bukan operasi militer. Tolong Pak, operasinya adalah operasi tempur terbatas. Bukan pungpung dahma. Kita tentara itu dilatih TPRAG 10 sampai dengan pungpung dahma. Kita dilatih khusus untuk itu. Al-Kapsus yang dipakai jelas, bukan Al-Matsus. Tentara disiapkan, tolong pahami waktu pembebasan sandera Mapanuma seperti apa. Nah ini sebagai contoh. Coba belajar, tanya dengan Pak Menteri Pertahanan, bagaimana beliau selaku dirijen pembebasan itu. Jangan sok TU. Kalau saya TU rusak. Nah ini jangan saya TU, rusak negara. Nah oleh karena itu, kepada staf yang punya kompetensi untuk memberikan saran pandangan pendapat, jangan sampai pimpinan Anda tersesat karena salah omong, kemudian tidak paham tentang bentuk dan konsep operasi yang sebenarnya. Nah oleh karena itu, saya minta tolong, ayo kita selesaikan persoalan ini secara bersama-sama melalui konsep operasi yang utuh dengan cara duduk bersama. Bukan maunya gue, maunya kita. Selamatkan bangsa ini. Tolong, kehormatan harga diri bangsa di atas segalanya. Karena ingat, negara tetangga yang merasa kehilangan warga negaranya sudah menuntut dan diskenarukan oleh 7 dan sampai dengan 11 negara tadi untuk mendukung OPM tadi. Demikian Pak, makasih. Ya, ada 2 kata kunci Pak ya di sini, yaitu terkait mengecilkan posisi KKB atau GPK ini. Malah disebut seorang petinggi TNI bilang ini anggap aja organisasi preman. Nah, mungkin Pak Tri bisa jelaskan, selama ini kan terjadi semacam salah kewenangan. Itu kan mungkin karena salah mendefinisikan apa sih sebenarnya KKB, GPK ataupun OPM ini. Karena ada yang menyebut bahwa KKB ini adalah teroris. Nah sekarang kalau kita bicara definisi tentang teroris, yang isu yang paling baru bahwa lembaga yang berwenang menangani terorisme menyebut justru bahwa ada partai politik yang berafiliasi dengan teroris. Nah ini mungkin bisa dijelaskan. Nah ini definisi. Menarik lagi apa yang disampaikan oleh beliau pembawa acara. Ini sudah tersebar luas. Tentunya kepada instansi, badan yang berkompeten. Ini dalam menyampaikan sesuatu harus hati-hati. Jangan membuat warga masyarakat bangsa ini menjadi bingung. Kalau dibilang berafiliasi dengan salah satu partai politik mana? Salah ini, keliru. Justru yang dilakukan oleh saudara kita yang terserat GPK OPM Gerakan Bersenjata itu, dia dalam melaksanakan operasinya itu adalah tadi operasi clandestine. Kemudian kegiatan operasi
bersenjata. Kemudian sampai dengan kegiatan yang menyangkut dengan kegiatan politik yang di dalam negeri bukan luar negeri. Ini jangan. Kegiatan politik itu jangan ditafsirkan bahwa dia dekat dengan salah satu partai politik. Pak, ini penyesatan, Pak. Hati-hati dalam menyampaikan ini. Harus dinilai, dikaji yang sebenarnya. Jelas sudah disampaikan baik oleh pemerintah, Panglima TNI maupun Kapolri. Ini adalah KKB. Bukan kelompok kriminal. Karena alat kelengkapan digunakan untuk menangani adalah alat kelengkapan khusus yang tidak bisa ditangani oleh alat kelengkapan biasa. Nggak bisa. Siapa yang dilatih? Ya TNI. Polisi bergabung, silakan. Tapi komandonya adalah tentara. Demikian, Pak. Satu hal, Pak, ya terkait persiapan dan pengembangan postur di sini, Pak, ya, postur TNI dalam hari ini. Tentunya di sini adalah terkait sistem pembinaan personalia. Artinya yang sekarang ada di lembaga pendidikan TNI tentunya dipersiapkan di masa depan untuk menjadi garda terdepan untuk menghadapi situasi global yang tadi disampaikan, krisis di kawasan dan yang lain-lain. Nah, ini satu hal yang menarik kalau kita bicara di Akmil, Pak. Itu kan menjadi pertanyaan publik juga. Ada semacam pelibatan taruna dan taruni dalam sistem pembinaan personalia. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Pak, karena kan ada satu lagi isu yang juga menjadi pertanyaan, bahwa ada gelar kesarjanaan bagi lulusan Akmil. Padahal mereka kan tentunya kan D3 mestinya, tapi disetarakan menjadi S1 sehingga mendapatkan gelar meskipun sarjana terapan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, apakah ini perlu dievaluasi ataukah ini sudah ideal atau mungkin ada masukan lain? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, ini menarik lagi untuk para pemirsa apa yang disampaikan oleh beliau dalam rangka mengais pandangan pendapat dari lingkaran luar mengenai apakah setelah Dik Perwira AMN, Akabri, Akmil yang di dalamnya ada taruna-taruni yang sudah berjalan 10-12 tahun kalau nggak salah, ini apakah perlu dievaluasi? Kenapa perlu dievaluasi? Nah, yang pertama, sudah berjalan selama 10 tahun. Pertanyaan orang, wajib kita harus coba memberikan gambaran. Tentunya mudah-mudahan Aspers Angkatan, sampai dengan Aspers TNI, sampai dengan Dikti, karena di dalamnya ada pergelaran tadi. Ini harus mencoba melihat secara utuh. Kita melihat pada piramidal Sisbinpes TNI. Layer paling bawah pelaksana, pembantu pelaksana. Keluarannya dari Sisbindik perwira remaja ini yang paling ideal dan dibanggakan oleh insan perwira remaja, jabatan komandan peleton. Baru nanti di atasnya adalah pembantu pimpinan, staf. Yang paling atas pimpinan. Ini piramidal yang berlaku di dalam Sisbinpes TNI. Nah, sekarang kalau kita lihat di situ ada taruna-taruni, kita menghormati. Kita sampaikan, kita ini bukan Amrik. Kekasan itu kita ini Indonesia. Kita masih mengingat pada harkat insani antara pria dan wanita itu ada batasan. Nggak bisa digebyah-uyah wanita sama dengan wanita pria. Ini nggak bisa. Ini pertimbangan yang perlu mendapatkan perhatian buat kita sekalian. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara jabatan ideal komandan peleton, tentu dia ada di lapangan. Komandan pasukan Satpur Banpur. Apakah dia akan ditaruh di situ? Kalau ditaruh di situ, yang menempatkan salah makan obat. Tentu dia ada di balak, ada di lemdik, staf pribadi, maupun lembaga pendidikan yang lainnya. Sampai dengan kodik. Nah ini,
Tapi apakah lulusan yang terus selama 10, tentu besarannya juga, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam DSPP? Apakah dengan rencana pengembangan orgas tadi dari sekian belas kodam menjadi sekian puluh kodam, ini akan di-sprite ke sana? Tentu ini harus dikaji dan harus diulang. Apakah ini satu kebutuhan atau kepentingan? Kalau lihat kebutuhan, silakan. Tapi kepentingan apa sebagai komandan peleton tempur, peleton banpur, yang sama dengan prajurit, komandannya perempuan, saya rasa nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, tinggal, kan di situ ada Pusdik Kowat. Ada Pusdik Kowat. Ada Lemdik yang menangani masalah ini. Tentu ini harus berembuk. Tentu menjadi pekerjaan dari Aspers sampai dengan Kasum untuk menilai apakah ini masih perlu dilanjutkan atau stuck sebentar untuk melihat kurvanya seperti apa. Apakah ya, jangan sampai ini gemuk tapi tidak produktif. Komandan peleton senapan bukan, komandan peleton satbampur bukan, balak bukan. Nah, di mana dia? Nah, ini satu kondisi yang menarik untuk menjadi bahan pertimbangan. Tentunya yang tadi saya bilang, ini harus disesuaikan dengan piramidal Sisbinpers TNI. Pemimpin, pembantu pimpinan, pelaksana dengan pembantu pimpinan. Ini ada di layer paling bawah. Kebanggaan perwira. Jebolan. Dia adalah komandan peleton. Nah, komandan peleton kalau dia perempuan masuk komandan peleton, kecuali komandan peleton dia Koat. Koabri silakan, Koat TNI silakan, AD ALAU silakan. Tapi kalau di satuan-satuan yang langsung dogfight dengan lawan, ini belum pernah terjadi dan belum pernah saya melihat bahwa dia siap untuk itu. Nah, oleh karena itu profesionalisme Danton ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, tinggal kaitannya. Kok sudah berjalan sekian tahun dapat gelar? Saya pernah di Akabri yang 4 tahun kala itu. 1, 2, 3 sampai dengan Sarjab. 4 tahun. Nggak pakai gelar. Karena apa? Keluaran adalah komandan peleton profesional. Kalau dia dapat gelar, tentu di sini dikti juga harus ikut. Dia harus menilai. Untuk dapat gelar itu ada aturan main. Kegiatan di lapangan, bakti kepada masyarakat. Gimana baktinya? Padahal dari pagi, jam 5 dia harus 6 pagi. Kemudian apel pagi. Kemudian dia apel siang. Apel olahraga siang, apel malam. Ini dilakukan dengan kegiatan fisik yang luar biasa. Ada kegiatan kelas, ada kegiatan lapangan. Apakah mampu? Yang saya dengar tidak S1, tapi setara dengan D3. Ya, ini juga perlu. Kita ingat apa yang disampaikan oleh mantan Kasat almarhum Pak Wismoyo Aris Munandar waktu itu. Karena beliau melihat tentara diajak bicara secara formal, bicarain pokoknya, akhirnya belum mengeluarkan perintah. Kapten ke atas, kuliah. Saya ngalami. Kita di Pejompongan ikut, kemudian PTHM ikut. Itu setelah pangkat Pamen saya baru ikut, ada celah itu. Tapi selama dia di komandan peleton, letda sampai dengan kapten, kegiatan dia pembinaan satuan ke bawah, membina prajuritnya. Bagaimana kalau dia nanti letda, dia pengen lagi S1, S2, kapan dia membina satuan? Kita khawatir kalau masuk ke daerah operasi, setor nyawa. Nah, ini supaya dipertimbangkan masukan dari anak bangsa, kiranya untuk didengar. Tentu perlu pengkajian Spers, Kepala Staf Angkatan, sampai dengan Dikti, duduk bersama, layak atau tidak layak, lanjut atau stuck dulu, sambil melihat piramidal yang berlaku. Ini yang kami sampaikan. Lebih kurangnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, selesai. Menarik ini Pak, dari 9 gatra ada satu hal yang
menjadi fenomena saat ini, yaitu aspek penegakan hukum, Pak. Kita lihat di sini adalah ASN, pejabat, terus juga di TNI, di Polri, dan juga di masyarakat. Ada satu fenomena, terlalu mudah mereka melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini mungkin tindak kriminal. Ini sebenarnya fenomena apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, ini menarik lagi nih. Fakta di lapangan, kita melihat berbagai kejadian yang bisa dilihat secara kasat mata oleh seluruh anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, bahkan oleh pihak luar negeri. Ini sebagai suatu tindakan yang memalukan. Oknum ASN, oknum pengangkatan pegawai berdasarkan perjanjian kerja, kemudian oknum TNI Polri, oknum warga masyarakat lainnya, ini melakukan tindak kriminal dan tindak pidana, korupsi, narkoba, dan lain sebagainya, sampai dengan tindak kekerasan. Fenomena apa ini? Nah, ini sangat menarik. Fenomena yang terjadi kalau kita lihat, ini sisbin pers, alih tugas dan alih jabatan, ini harus ditata dengan baik. Pembinaan satuan harus dilakukan dengan baik. Tanggung jawab komando kepada anak buah, ini juga harus ditata. Nah, yang kita lihat bahwa ini merupakan satu kondisi yang tidak sehat. Fenomenanya, pengawasan dari pimpinan kepada bawahan tidak berjalan dengan baik. Ini Pak, fenomenanya. Sehingga mereka mencoba mencari bentuk. Yang kedua, fenomena atasan dikipas, terbuai, terlena. Ini, dikipas pakai apa? Saya nggak ngerti. Sehingga terlena, terbuai, dan mengabaikan aturan main yang berlaku baik di ASN, P3K, TNI Polri, dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Bila dibiarkan, ini menjadi faktor kritis dan faktor risiko. Faktor kritisnya, masyarakat melihat, padahal masyarakat hari ini sedang susah. Kok ada yang sampai luar biasa? Padahal di eselon 3, padahal pejabat tinggi, masih main narkoba. Nah, gimana kita rakyat biasa nih? Nah, stigma ini harus menjadi perhatian komandan-komandan tertinggi di dalam satuan, baik ASN, P3K, TNI Polri, dan lain sebagainya. Ini harus ada solusi. Solusinya adalah jam pimpinan, jam komandan, waslak, giat internal harus diberdayakan optimal. Itu menurut saya. Oleh karena itu, kalau dibiarkan ini Pak, kroni dari oknum itu akan terus berjaya di kursi yang sama. Kroni ini Pak, kita bicara dalam rangka menyelamatkan prokgiat yang selama ini memberikan kenikmatan. Namun demikian, mereka lupa pihak lawan memanfaatkan situasi ini untuk memecah kesatuan persatuan bangsa. Ini yang harus menjadi PR. Artinya, Kementerian Agama ada yang terlibat? Jelas. Pan RB harus juga bereaksi di sini. Membuat aturan main yang bagaimana. Plus teman-teman instansi kementerian lembaga lainnya. Nah, saran dari saya Pak. Saran dari saya, di dalam situasi yang hingar-bingar seperti ini, pemerintah harus membuat satu tindak tegas. Situasi kritis, negara akan menangis karena keprihatinan ini dibiarkan sehingga anak bangsa terpecah belah dan pada akhirnya kesatuan persatuan bangsa hancur. Ketahanan nasional nol, besar. Ya, ada tadi terakhir Pak Tri sampaikan bahwa ini pemilu 2024 itu tentunya ini akan menjadi semacam ujian ya, ujian terkait ketahanan nasional kita. Nah, cuman terkait perhelatan pemilu 2024 ini juga ditingkahi berbagai macam isu, Pak. Salah satunya adalah wacana penundaan pemilu, dan yang terakhir adalah sekarang ada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU untuk menunda pemilu 2024.
Itu satu isu tentunya yang tentunya akan berpengaruh besar. Yang kedua, Presiden sendiri sudah menggadang-gadang calon yang akan bertarung di Pilpres 2024. Nah, ini mungkin tentunya akan ada berbagai macam polemik di dalam masyarakat. Bolehkah, etiskah, ataukah memang bisa dilakukan oleh seorang presiden atau yang juga kepala pemerintahan, khususnya berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia. Bisa dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih. Ini merupakan isu aktual yang memang beredar luas di dalam warga masyarakat kita, sehingga timbul kebimbangan di warga masyarakat selaku pemilih. Nah, ini menjadi menarik. Memang tadi di depan kita sudah mengulas sedikit bahwa ada pernyataan yang disampaikan oleh satu lembaga bahwa sebaiknya ditunda. Dari pernyataan seperti ini, berbagai pihak telah melakukan satu aksi untuk meminta bahwa menurut Undang-Undang Pemilu sampai dengan Undang-Undang Dasar 45, 5 tahun 1 kali dan dapat dijabat 2 kali, ini harus ditaati. Karena sampai hari ini, sejak awal, proses bagian pemilu itu sudah berjalan. Kemudian, kalau ini dipaksakan, tentunya akan mengandung risiko. Ada faktor kritis, ada faktor risiko. Faktor kritis, masyarakat marah. Masyarakat bisa marah? Bisa. Kalau masyarakat marah, apa kita mau seperti 98? Jangan sampai terjadi. Jadi kita jangan memancing di air keruh. Mekanisme yang sudah terjadi, sudah dipastikan di dalam undang-undang itu, dan disepakati oleh pihak semua. Tentu KPU, Bapilu adalah bagian yang penting dapat menjelaskan ini. Demikian dengan Menko Polhukam. Reaksi begitu hebat. Nah, tentunya kepada pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini, kita harus arif, bijak, dan berpikir bagaimana bangsa ini harus kita selamatkan. Bagaimana keutuhan bangsa ini harus kita jaga. Bagaimana apa yang sudah dibuat oleh pendiri bangsa 1-6 untuk supaya kita dalam satu bingkai NKRI yang utuh dengan Bhinneka Tunggal Ikanya jangan diusik lagi. Jadi bisa mengeluarkan satu statement, tapi kandungan risiko, faktor risiko tadi tidak dihitung. Ini berbahaya bagi kesatuan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat dan sangat, langkah tindakan yang sudah diambil oleh berbagai pihak sampai dengan Kementerian Polhukam, kita mengucapkan terima kasih. Tinggal bagaimana finalisasi ini harus dinyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh lembaga itu tidak sah, melalui tentu aturan main dengan segala alasan yang dibuat oleh kementerian lembaga yang terkait. Saya nggak ikut campur dalam hal ini, tapi ini tidak produktif, justru mengandung kerawanan dan risiko. Demikian, Pak. Jadi ada satu isu yang menarik, bahwa proses pemilu 2024 ini adalah suksesi kepemimpinan. Sekarang yang menjadi pertanyaan publik adalah presiden seakan-akan menggadang-gadang calon yang akan meneruskan kepemimpinan periode selanjutnya. Nah, ini mungkin dari sisi aturan perundangan, mungkin dari sisi etika, atau mungkin dari sisi yang lain, ada yang menyalahin tidak? Atau memang boleh seperti itu gitu? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, ini menarik, sangat menarik. Sehingga beredar luas di media bahwa sebelum bertempur sudah ada keberpihakan. Nah, ini apakah benar atau tidak? Kita kembalikan saja kepada pemirsa sekalian. Tapi yang jelas, kalau beliau selaku kepala negara, tentunya adalah Bapak Rakyat. Dalam pesta demokrasi yang akan dilakukan pada 2024, semua kontestan yang ingin mencalonkan sebagai balon presiden tentunya adalah anak bangsa yang sudah terpilih, sudah teruji
kemudian layak untuk tampil dan ditampilkan. Nah, tinggal serahkan pas saja kepada rakyat. Serahkan pada rakyat, silakan rakyat memilih mana yang menurut beliau paling pas. Nah, jika apa yang tadi disampaikan pembawa acara, bahwa Bapak Presiden menyampaikan dengan cara menggadang salah satu kontestan, digaduhkan dengan kontestan yang lain. Nah, ini menurut pandangan saya selaku pribadi, mudah-mudahan informasi yang dikembangkan ini tidak benar. Tapi kalau benar, Bapak Presiden adalah Bapak bangsa, Bapak rakyat, milik rakyat. Tentu jangan sampai apa yang dilakukan oleh beliau ini membuat penilaian di masyarakat menjadi kabur. Yang kita sayangkan kalau itu terjadi, kasihan buat orang yang digadang. Karena pasti yang digadang tadi menjadi common enemy, musuh bersama, akan diserang habis dia. Nah, buat yang tidak digadang, pasti dia sakit hati. Padahal semuanya adalah pembantu dekat Bapak Presiden dalam rangka mensukseskan program kenegaraan yang sekarang berjalan. Nah, mudah-mudahan informasi yang tadi disampaikan tidak benar. Hanya kita minta pada teman-teman pembantu Presiden untuk bisa menyampaikan bahwa dalam rangka talk show ataupun dan lain sebagainya, hal-hal khusus yang dapat menimbulkan gonjang-ganjing di warga masyarakat, khusus dalam rangka pemilu dan lain sebagainya, kehati-hatian. Bapak Presiden tidak punya niat seperti itu, saya yakin dan percaya. Beliau cinta pada bangsa ini. Namun demikian, siapa tahu orang tidak ada yang sempurna, manusia tidak sempurna. Kadang-kadang lepat, kemudian menyampaikan sesuatu dengan geloyahan, ditanggapi oleh pihak lain, ini sebagai sesuatu hal yang serius. Nah, oleh karena itu, saya mohon dengan hormat dan sangat kepada pembantu-pembantu dekat beliau untuk menjaga beliau seoptimal mungkin. Sehingga kita harapkan dalam pemilu 2024 mendatang, ini semuanya berjalan luber. Tidak ada musuh, perbedaan pasti ada. Tapi begitu siapapun nanti yang terpilih, dia adalah anak bangsa yang patut dan minimal beliau memberikan ulaman. Hei, para balon, ingat rakyat. Program harus menyentuh kebutuhan rakyat. Dan keselamatan bangsa harus diutamakan. Bikin program yang bisa menarik, Anda bisa menang. Itu baru sifatnya memberikan rangsangan yang positif. Tapi kalau Tommy, Anda akan jadi, saya gadang jadi presiden waktu yang akan datang. Salah. Karena presiden miliknya rakyat semuanya. Rakyat Indonesia mencintai Bapak. Dan Bapak harus hati-hati dalam hal ini. Itu saya rasa dari saya. Oleh karena itu, saya mensitir perkataan dari Panglima Besar Sudirman. Menghadapi situasi seperti ini, sebaiknya kemerdekaan yang telah dimiliki dan dipertahankan jangan sekali-kali dilepas dan diserahkan kepada pihak siapapun yang akan menggagalkannya. Ini dalam, sehingga seluruh anak bangsa harus paham bahwa pendiri bangsa, pendiri ABRI ini sudah menyatakan seperti itu. Dan coba juga diingat bahwa TNI Polri yang dulu bergabung di dalam ABRI juga ada amanat dari Pak Karno 1946. Landasan perjuangan TNI adalah ABRI waktu itu, politik negara dan Undang-Undang Dasar 45. Tolong ini pegang. Jadi kalau situasi negara kritis, ya TNI di dalamnya ada Polri harus bersikap. Bagaimana memberikan saran pandangan, bukan dengan represif, bukan. Berani menyampaikan saran pandangan pendapat untuk keselamatan bangsa ini. Bukan berdiam diri. Bukan saya ngajarin lawan pemerintah. Enggak, Anda bagian dari instrumen pemerintah yang harus mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ini uleman dari Bapak Sudirman. Demikian
Pemirsa, kita berada di penghujung acara diskusi hari ini. Tadi Pak Tri Tamtomo menyampaikan berbagai solusi dan juga berbagai hal kita bahas dari beberapa aspek dari 9 aspek Astagatra. Salah satunya soal penyelesaian konflik di Papua. Disampaikan bahwa sistem operasi harus disesuaikan dengan implementasi di lapangan. Kemudian soal penegakan hukum, kembali lagi harus ada pembinaan yang memang sistematis dari seluruh komponen yang ada di masing-masing ini. Kemudian terkait pemilu 2024, ini menjadi kewajiban kita bersama, bangsa kita bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bagaimanapun kepemimpinan di 2024 adalah kelanjutan dari kepemimpinan sebelumnya. Dalam situasi kritis seperti ini, jangan biarkan negara menangis. Marilah seluruh anak bangsa kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih pemirsa, terima kasih Pak Tri Tamtomo. Kita bertemu lagi dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.